Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan berdirinya saya dengan kewajiban tugas pada mata kuliah kemuhammadiyahan ingin mempresentasikan salah satu dari tema dalam mata kuliah kemuhammadiyahan, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM yang disingkatnya. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kita akan langsung masuk kepada slide berikutnya, yaitu mulai pembahasan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cita-cita dan keyakinan Muhammadiyah, kita akan sedikit membahas atau mengingat kembali apa itu si Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Jadi untuk mempersingkat waktu, pada intinya Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam. Akan tetapi tidak hanya sebuah ormas Islam belaka. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang dimana latar belakang intinya terbentuknya Muhammadiyah ini yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan memilih nama Muhammadiyah ya pada saat itu karena pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum untuk memancing rasa ingin tahu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan nama Muhammadiyah dan juga bisa diartikan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah mengetahui ya Muhammadiyah itu garis besarnya itu apa. Kita lanjut. Sejarah penyusunan dan isi MKCH Muhammadiyah. Sejarah membuktikan bahwa matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM ini diputuskan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo untuk menjalankan amanat muktamar. Pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan perubahan dan penyempurnaan terutama peristilahannya berdasarkan atas amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970 Masehi. Nah, jadi sejarah awalnya itu penyusunan dan isi MKC Muhammadiyah itu adalah pada tahun 1969 dan 1970. Adapun isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Maksudnya apa? Yang pertama itu ialah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat bagi Allah bagi umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup yang baik, material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Itu kelompok pertama yang penyusunan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kelompok kedua mengandung persoalan tentang paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu seperti halnya Al-Quran, Sunnah Rasul, akidah, akhlak, ibadah, dan juga muamalah duniawiyah. Kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu apa? Mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupaya tanah air
yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjadikan bersama-sama suatu bangsa yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ideologis, tentang ideologis, yang kedua tentang paham agama menurut Muhammadiyah, yang ketiga persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu apa? Berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, cita-cita Muhammadiyah. Nah, cita-cita Muhammadiyah yang ideal itu terkandung dalam rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun muncul pertanyaan seputar pemaknaan tentang apa isi kandungan kalimat menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan apa yang dimaksud dengan masyarakat Islam yang sebenarnya. Dari data yang berasal di Himtu Umjaldan 1998 ditemukan rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah seperti yang dimaksud mengalami perubahan redaksional yang sedikit berbeda, redaksional, yaitu tahun 1946 dan 1959 serta perubahan isi pada tahun 1985. Pada anggaran dasar tahun 1946 tertera kalimat maksud dan tujuan persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Sementara pada anggaran dasar tahun 1959 berbunyi maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pada tahun 1985 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah dipandang baik dan tepat, lalu mengalami perubahan dari segi isi menjadi maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti saya sebutkan tadi bahwasanya awalnya memang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, akan tetapi lambat laun mengalami perubahan dan menjadikan tujuan persyarikatan ialah tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita bahas tentang matan keyakinan Muhammadiyah kelompok ketiga, itu tentang tujuan, fungsi dan misi Muhammadiyah. Lanjut, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Islam dalam keyakinannya Muhammadiyah difahami sebagaimana disebutkan dalam masalah 5 himpunan putusan tarjih Muhammadiyah atau HPT. Dan kemudian dalam Muktamar ke-45 di Jakarta tahun 2000 ditambah dengan kata al-maqbulah setelah kata as-sunnah sehingga menjadi as-sunnah al-maqbulah. Lengkapnya sebagai berikut. Ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaranya para nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi Muhammadiyah memahami bahwasanya agama adalah apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah berikan kepada para nabinya, kepada perantara nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Buat apa? Untuk kebaikan mereka sendiri, untuk kebaikan manusia secara dunia dan secara akhirat, jasmani dan rohaninya. Jadi bahwasanya Islam dalam keyakinan Muhammadiyah itu sama saja seperti apa yang diyakini umat Islam yang lain di dunia ini. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang baik. Ad-dinu an-nasihah. Agama juga sebagai nasihat. Lanjut. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dimaksudkan untuk mempertegas Muhammadiyah kepada aspek paham agama yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, duniawiyah. Yang dimaksud dengan apa? Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Singkatnya, akidah adalah perkara yang wajib yang dimana umat Islam meyakini
akidah mereka itu apa. Perkara yang wajib diyakini, yang dimana akidah itu diyakini oleh hati, tidak hanya diterima oleh akal pikiran. Jadi bahwasanya pemikiran dan gerakan Muhammadiyah yang paling dasar, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah. Sebagaimana ibadah adalah salah satu, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan itu menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh seluruh agama di dunia ini, terutama agama Islam yang dimana seperti sholat, haji, dan sebagainya. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah sifat atau budi pekerti seseorang ketika dia bermuamalah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Yang terakhir adalah muamalah duniawiyah, yang dimana muamalah duniawiyah ini adalah sosialisasi atau perilaku kita, sikap kita kepada keadaan sosial atau keadaan dunia di sekitar kita. Jadi bahwasanya pemikiran dan gerakan Muhammadiyah itu adalah utamanya aspek agama, yang dimana aspek agama ini, aspek paham agama ini terdiri dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Bahwasanya Muhammadiyah ini tidak lepas dari 4 kriteria aspek paham agama. Yang selanjutnya, gerakan pemikiran Muhammadiyah dan tajdid abad kedua. Gerakan pemikiran Muhammadiyah pada abad kedua adalah Muhammadiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Maksud dari gerakan pencerahan adalah praksis Islam berkemajuan dalam upaya membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan bertujuan untuk memberi jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti problem kemiskinan, kebodohan, ketermarginalan, dan persoalan-persoalan lain yang bercorak struktural kultural. Gerakan pencerahan bertujuan untuk merespon dan menjawab problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu 1. Kekeringan ruhani, 2. Kejahatan kemanusiaan, 3. Berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, 4. Memuliakan martabat atau derajat manusia laki-laki dan perempuan, 5. Menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, 6. Membangun peranata sosial yang utama. Pada pembahasan terakhir ini ialah bahwasanya gerakan pemikiran Muhammadiyah dan tajdid abad kedua itu ada yang namanya pencerahan. Yang dimana pemberikan pencerahan Muhammadiyah itu apa? Bahwasanya tujuannya untuk menjawab problem-problem yang sering terjadi pada aspek kemanusiaan atau sosial pada bangsa Indonesia ini. Kayak misalnya kemiskinan, kebodohan, ketergantungan antara sesama, dan yang dimana tentang budaya-budaya. Makanya gerakan pencerahan bertujuan untuk merespon dan menjawab problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya kayak kekeringan jasmani dan rohani, butuhnya pemahaman agama yang lebih untuk masyarakat yang awam, dan sebagainya. Makanya pada abad kedua dan ada tajdidnya ini, Muhammadiyah memberikan suatu gerakan yaitu pencerahan dengan tujuan untuk membuat bangsa Indonesia semakin sempurna dari berbagai aspek, terutama aspek agamanya. Gerakan pencerahan terus-menerus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap moderat, membangun suatu perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harakat dan martabat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang saya tadi saya tegaskan lagi bahwasanya dengan keadaan pencerahan dari Muhammadiyah pada abad kedua ini ialah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambal atau untuk memperbaiki apa yang sering terjadi di masyarakat dalam aspek sosial terutama dan juga aspek agama khususnya. Kesimpulannya pada pembahasan kali ini ialah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCA semula merupakan usul ideologi Muhammadiyah. Tapi karena dikhawatirkan ada tandingan ideologi negara seperti Pancasila, maka dipilih kata keyakinan dan cita-cita untuk menggantikan kata ideologi. Jadi awalnya MKCA itu adalah ideologi Muhammadiyah, tapi ditakutkannya ada tandingan atau banyak orang berspekulasi untuk menandingkan tandingan untuk menandingi Pancasila, maka digantilah keyakinan dan cita-cita. MKCA tersebut dirumuskan menjadi 3 kelompok. Pertama, mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis.
yang diantara Muhammadiyah adalah gerakan Islam, maaf, yang diantara gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, berakidah Islam, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil, makmur, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya matang keyakinan cita-cita Muhammadiyah didasari di tiga kelompok. Yang pertama ideologisnya, paham agama, dan juga aspek untuk mewujudkan atau tujuan terwujudnya masyarakat yang utama, adil, makmur, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan itu dari saya sendiri, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan dan kesempurnaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, la'ala hada aim yang tafilana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.